kita di bulan ini kita cetuskan sebagai bulan janji-janji Tuhan. Jadi mari kita Bible study. Sepanjang hari ini Anda welcome untuk mengulang-ulang ibadah, untuk datang lagi maksudnya. Saya beri judul simple saja, Bible study, Mazmur 119. Ambil catatan ya, mari kita akan baca ayat per ayat firman tadi yang kita baca bersama sambil berdiri. Mazmur 119 ini adalah sebuah firman yang membuat kita bisa jatuh cinta dengan semua firman. Ini adalah pasal terpanjang di Alkitab. Mazmur 119 judulnya bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat pertama saya bacakan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya ulangi. Orang-orang yang hidupnya tidak bercelah disebut berbahagia. Kata berbahagia di situ bukan happy, tapi blessed. Bukan happiness, tapi blessedness. Berkat sesungguhnya adalah jikalau hidup kita tidak bercelah. Berkat itu bukan materi yang pertama-tama. Bahkan bukan kesehatan dan juga bukan mujizat. Staying on course in God's plan is the greatest blessing. Tetap berada pada jalan Tuhan adalah berkat yang tidak terhingga. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Bukan berarti orang itu gak pernah berbuat dosa. Tapi orang itu hidupnya arahnya Kristus. Orang seperti ini gak bisa merugi. Dia hanya bisa merugi materi, merugi dikit-dikit lah ya di transit kehidupan yang sementara ini. Tapi orang itu tidak bisa merugi selamanya. Kan bagi orang yang hidupnya adalah Kristus, bahkan mati pun adalah keuntungan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Survei membuktikan sesuatu yang sangat berbeda dengan popular belief atau dengan apa yang selama ini dipercayai oleh dunia ini. Ada banyak asumsi bahwa kalau kita itu hidup tidak bercelah atau kalau kita itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup seperti itu nggak fun. Hidup seperti itu tidak menyenangkan atau tidak menggairahkan atau tidak memuaskan. Dosa itu sedikit overrating menurut saya. Overrated. Dosa itu jauh lebih manis di mata daripada fakta. Ketika kita setelah kita melakukan dosa, yang kita tuai apa? Guilty feeling, bukan? Perasaan bersalah, perasaan hampa, baik itu dosa seksualita, narkoba. Orang kalau mabuk-mabukan alkohol bisa membuat orang itu high sementara, besoknya seperti itu akan ada hangover atau perasaan mual-mual, gak keruan, besok pagi toh harus menghadapi kenyataan. Apa? Selingkuh, perselingkuhan? Itu akan menghancurkan kemudian. Senangnya hanyalah berapa menit atau berapa jam saja. Thrill atau perasaan adrenalinnya. Tapi setelah itu yang dituai adalah seumur hidup. A career ending sin, belum lagi kalau karirnya habis karena itu. Karena tidak ada dosa seperti dosa selingkuh yang menghancurkan karir seseorang. Makanya itu berbahagialah orang yang tetap pada jalannya Tuhan. Harga yang dibayar sementara, tapi senangnya itu panjang. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Maksud saya survei membuktikan adalah diadakan riset berkali-kali bukan oleh gereja tapi orang-orang dunia bahwa pasangan yang setia dengan pasangannya seumur hidupnya jauh lebih puas hidupnya. Ya. Orang-orang yang tidak pernah mencuri dan korupsi lebih bisa menikmati apa yang dia beli. Jadi ternyata kaya atau miskin tidak ada hubungannya dengan mensyukuri. Kaya dan miskin tidak ada hubungannya dengan menikmati. Seringkali kita dengar pepatah seperti ini di dalam gereja. Oh, kamu punya karunia memiliki, aku punya karunia menikmati. Ada betulnya sih. Ternyata orang-orang yang mendapat keuntungan yang tidak sah, orang-orang yang merugikan orang lain demi meraup keuntungan untuk dirinya, ternyata nggak tentu lebih menikmati dengan orang-orang yang jujur dalam bekerja. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Dosa itu overrated, kerohanian itu underrated. Manusia tidak akan pernah punya appraisal yang objektif atas hidup kita. Kita ini selalu unda-undi, paham maksud saya? Maksud saya begini,
Coba taruhlah diri kita di antara 10 orang aja, kan ada 10 opini tentang diri kita. 100 orang akan punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi bayangkan kami yang publik figur ini. Orang punya 1001 pendapat tentang diri kami. Bukan hanya publik figur. Setiap orang, setiap pribadi, di keluarga juga sama kan. Manusia tidak akan punya appraisal yang tepat atas hidupmu. Pasti unda, kalau enggak undi. Kalau enggak ada orang tertentu yang terlalu mengagungkan Anda, mengeluhkan, melebihi fakta, akan ada orang-orang yang meremehkan, merendahkan Anda dan salah mengerti atas hidupmu. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Kerohanian itu seringkali underrated. Kita memandang Tuhan juga begitu. Bayangin Tuhan Yesus di seluruh dunia sepanjang zaman. Orang punya cara pandangnya sendiri tentang Tuhan kita. Maka itu janganlah percaya perasaanmu, bahkan jangan percaya mata Anda. Percaya itu harus berdasar firman. Dan firman berkata orang yang tidak bercela itu bahagia, itu harganya mati. Itu gak ada tawar-menawar negosiasi. I believe, saya percaya mentahannya. Bahwa kalau firman berkata orang yang hidupnya kudus, suci, tak bercelah, takut akan Allah, itu bahagia, saya telan. Kalau saya hari ini jaga kekudusan bukan karena saya hebat, karena saya takut tidak bahagia. Kalau hari ini saya takut berdosa bukan karena saya itu suci, tapi saya tidak mau bayar harga yang tidak perlu di depan sana. Karena saya percaya Alkitab itu mentahan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Saya percaya apa adanya. Jangan digodok, jangan dimasak, jangan diproses ini. Telan apa adanya, puyer pahit pun telanlah. Saya tidak akan bungkus ayat ini dengan apapun manis-manis. When the Bible says, kalau Alkitab berkata orang yang tidak bercela itu bahagia, berarti orang yang hidup dalam dosa tidak akan happy. Gak peduli dia sekaya apapun, tidak peduli dia bisa coba segala macam dosa dan mendapatkan kesenangan dagingnya. Alkitab berkata orang itu tidak akan bahagia, orang itu tidak akan diberkati, titik, jangan koma. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Kerohanian itu underrated. Kalau aku ikut Yesus, masa bisa sih aku happy? Kan Alkitab berisi firman tentang jangan dan jangan. Nanti aku ini gak boleh, itu gak boleh. Segala sesuatu dilarang, underrated. Kristus itu underrated di dunia ini. Dosa itu overrated. Pernahkah Anda melihat suatu reklame, wah rasanya gimana tuh. Beli online kadang-kadang bisa juga mengecewakan. Sampai barangnya di rumah, di depan pintu kita buka. Ternyata tidak seperti yang diadvertensikan. Kelihatan bagus karena angle fotonya itu profesional. Kelihatan indah karena itu di media. Tapi waktu kita pegang dan jamah, ternyata plastik saudara atau bahannya bahan murahan. Makanya jualannya murah di online sana. Seringkali mengecewakan. Makanan juga sama kayak enak. Ketika kita pegang ternyata kecil itu snacknya. Tapi kenapa di layar kita kalau kita beli TV yang gede sekaligus di rumah kita kayaknya besar dan menggoda. Tapi ketika kita pegang, aduh kecil krempeng di tangan. Itulah dosa. Overrated. Membalas itu rasanya puas ya. Awas lu ya. Tampar pipi kanan, gua bor pipi kiri lu. Rasanya senang, tapi setelah kita betul-betul membalas orang itu, memenjarakan, digebukin bahkan, cara mafia. Kita menang akhirnya. Tapi ketika kita lihat anaknya menangis, anak musuh kita, gara-gara kita membalas dendam kepada papanya, hati kita kok kepuasannya gak seberapa ya. Waktu lihat begitu rasanya kayak ada sesuatu yang just not satisfying. Just not that satisfying. Jangan sampai kita keliling seluruh dunia seperti Salmon di samudra raya, pergi melalang buana, lalu kembali ke kolam atau kembali ke sungai sebelumnya, hanya untuk mati bertelur di sana. Jangan sampai nanti kita di ujung hidup kita mau mati baru berkata, benar ayat pertama ini.
Berbahagialah orang tidak bercela. Have you been happy? No. Jangan sampai begitu suatu hari. Yang pintar, yang pandai, yang bijaksana dan berhikmat. Lebih mudah, lebih baik. Lebih dini, lebih indah. Ikut Tuhan tuh lebih mudah, lebih baik. Lebih polos, lebih baik. Ada orang berkata kalau mau dipakai Tuhan harus jadi rusak dulu, setelah itu bertobat. Siapa bilang? Siapa bilang? Berapa banyak salmon yang gitu gak kembali? Mati dimakan sama hiu di Samudra Raya. Jangan sampai kita itu harus keliling dulu ke neraka. Ada orang berkata, untuk kita bisa menikmati sungguh-sungguh berkat Tuhan, kita harus mengalami kutuk dulu. Siapa bilang? Lebih dini, lebih baik, lebih polos, lebih indah. Percaya aja seperti anak kecil. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Sebelum terlambat sudah. Hidup kita jangan digoreng dulu. Baru setelah itu berkata, Tuhan, kembalikan aku kepada titik semula, kepada kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan aja. Gak usah mengalami neraka di dunia ini untuk percaya bahwa sorga itu ada. Katakan amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Lalu kemudian yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kata Taurat Tuhan di sana adalah Torah. T-O-R-A-H. Torah bagi orang-orang Yahudi. Apalagi penulis Mazmur ini adalah 5 kitab pertama di Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah Torah atau hukum Taurat. Bukankah di kitab Keluaran lalu nanti diulangi lagi, di situ ada 10 perintah Allah. Itulah Torah. Tapi bagi kita sekarang yang membacanya in the light of the New Testament atau di dalam terang perjanjian baru, Torah itu berarti seluruh firman dari Kejadian sampai Wahyu. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya. Ayat yang pertama, yang hidup menurut Taurat Tuhan dulu. Ya, itu Torah. Orang Yahudi pegang 5 buku. Kita orang Kristen jauh lebih diberkati karena kita punya 66 buku. Kejadian sampai Wahyu. Dan orang Yahudi aja dengan 5 buku, mereka menolak perjanjian baru tentunya. Mereka bisa berkata, yang hidup menurut Taurat Tuhan itu disebut berbahagia. Mereka mengklaim bahwa orang yang merenungkan firman, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, mereka itu yang mendekat pada firman Allah, orang itu jalannya akan dijauhkan dari dosa. This is wonderful. Saya punya satu pepatah begini dalam hidup saya, clean Bibles, dirty lives. Dirty Bibles, clean lives. Alkitab saya ini tidak clean, artinya bukan berarti penuh dengan kuman, juga enggak, saya jaga kebersihan Alkitab saya dan kerapiannya. Tapi Alkitab saya kalau Anda bolak-balik halamannya, ada banyak sekali halaman yang bahkan sudah tidak terbaca. Alkitab saya kotor tanda kutip, artinya banyak tulisannya. Saya bolak-balik dan pelajari, saya ngomong gini, bukan untuk sok-sokan atau sok rohani. Saya ngomong begini karena saya adalah pengajar umat, jadi saya harus ajarkan lewat teladan. I'm a student of the Bible. Saya adalah seorang mahasiswa selamanya Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru di tangan saya. Saya baca ini tiap hari, siang malam saya renungkan. Karena saya percaya dan yakini, jikalau Alkitab saya bersih, tidak tertulis apa-apa, maka hidup saya akan kotor dengan dosa. Saya mendekat ke firman karena saya percaya seperti orang-orang Yahudi yang menulis ini. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya kasih satu tugas jemaat di tahun-tahun kemudian. Kotori Alkitabmu dengan tulisanmu. Tapi mungkin saya ini agak gaptek. Banyak orang sekarang sudah mencatat khotbah-khotbahnya di teknologi. Atau di laptopnya lah, di tabletnya. Saya masih di buku. Saya tulis ini, saya punya beberapa Alkitab. Yang satu sudah gak bisa terbaca semua. Jadi sekarang ini Alkitab ini adalah yang saya pegang selalu, ini adalah Alkitab khotbah saya. Saya catat. Setelah saya berkhotbah begini ya, nanti setelah doa berkat saya masuk ke ruang pembicara, saya catat poin-poin yang saya khotbahkan juga. Karena saya tidak khotbah dengan catatan. Saya catat itu semua supaya saya sendiri ingat. Pewahyuan-pewahyuan tidak disengaja, kata-kata hikmat tak terduga seperti ini, saya akan ingat-ingat. Jadi sekalipun saya berkhotbah hari ini, saya sendiri mencatat khotbah. Saya nanti akan di ruang sendiri, mencatat itu satu persatu. Belum lagi nanti Alkitab ini mungkin akan
dibaca oleh murid-murid rohani saya, dibaca oleh anak saya. Dirty your Bibles. Karena saya yakin kalau hanya dengan cara itulah menurut Alkitab sendiri katakan, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hanya dengan cara demikian, hidupmu bisa bersih dari dosa. Saya tidak berkata bersih dari dosa itu kita bisa basuh dosa sendiri untuk masuk ke sorga. Yang itu urusan Kalvari. Tapi kita harus bersih kaki. Tuhan senantiasa mencuci kaki murid-muridnya. Petrus berkata, tolong basuh aku seluruhnya. Yesus berkata, nggak perlu, kamu sudah percaya kepada aku. Kamu sudah bersih, tapi belum seluruh. Kakimu tetap membumi. Tiap hari berjalan membuat kesalahan baru. Makanya yang kucuci adalah kakimu. Baca Alkitab itu cuci kaki. Karena kita itu hidup sehari-hari pasti nggak luput dari kesalahan. Dan kita harus belajar dalam segala perkara. Dan waktu kita baca Alkitab, kita dibasuh kakinya sama Tuhan Yesus. Sebelum naik ranjang, sebelum kita itu menjalin hubungan, sebelum kita itu bekerja, pastikan kakimu bersih. Sebelum saya naik ranjang, saya selalu cuci kaki. Secara fisik saya punya komitmen begitu. Karena saya nggak mau tidur di ranjang yang kotor. Sebelum saya naik ke ranjang rencana Allah, saya akan selalu basuh diriku. Karena itu saya punya hubungan dengan Alkitab erat dan dekat. Bukan karena saya rohani, tapi karena saya orang berdosa malahan. Aneh ya. Wah, lihat dia itu baca Alkitab terus menerus rohani. Bukan karena dia sadar dia orang berdosa. Malah justru kita ini loh yang gak baca Alkitab tuh merasa suci. Kita yang gak betul-betul renungan firman Tuhan siang dan malam itu merasa hebat, merasa bisa. Makanya jatuh. Anehnya orang yang merasa dirinya berdosa dijaga sama Tuhan. Orang yang merasa dirinya bisa malah jatuh ke dalam dosa. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya sendiri sangat iri dengan Anda loh. Anda itu bisa, jemaat itu bisa mendengar khotbah minggu per minggu, tiap minggu. Saya tiap minggu khotbah masalahnya. Saya nggak ada waktu untuk dengar khotbah, jadi saya senang sekali kalau saya datang ke sini. Ya kan, kalau saya pas lagi nggak khotbah di minggu ketika pembicara lain, pembicara dalam maupun luar. Anda mungkin perhatikan, kalau mereka ke sana, saya selalu antar. Sebab saya gembala di tempat ini. Saya antarkan pembicaranya untuk menghormati firman Allah dan menghormati ministry pelayanan mereka. Waktu saya balik sini itu seperti anjing. Andai kata kalau bayangkan seekor anjing yang kipit-kipit ekornya. Yang happy sekali, kepingin dengar firman Allah. Dari Pastor Yohanes, dari siapa. Pas lagi khotbah di sini, saya sungguh-sungguh girang. Itulah yang saya maksudkan, saya iri dengan Anda. Tiap minggu Anda dapat firman for free. Lalu setelah itu saya kembali ke ruang pembicara. Saya catat loh khotbah mereka. Saya punya memori yang cukup bagus sih. Jadi kalau saya dengar khotbah itu, saya serap. Saya mencatatnya enggak on-site langsung. Setelah itu saya catat satu persatu. I envy you. Anda adalah jemaat yang sangat berbahagia. Karena firman yang quality tiap kali kau dengarkan. Dan kenapa kita mendengar khotbah? Bukan hanya baca Alkitab. Karena kita orang berdosa. Saya butuh ini tiap minggu. Saya butuh waktu saya datang ke gereja. Selain saya memberikan persembahan hidup saya. Selain saya memberikan korban puji-pujian. Saya mau dengar firman. Karena saya tahu tiap minggu saya harus di-charge. Sekalipun saya setiap hari saat teduh pribadi. Tiap minggu seperti ini. Ada berkat korporat. Ada urapan yang baru untuk hidupku. Pada waktu hari Minggu saya tiba seperti ini. Saya butuh ini untuk Senin sampai Sabtu. I love it. Dan sekarang zaman media. Semua di-upload. Saya tidak jarang sekali mendengarkan orang yang menyapa saya dan berkata, saya ikuti semua. Bahkan mereka lebih tahu khotbah-khotbah saya daripada saya sendiri. Ngikuti satu persatu. Dan mereka bertumbuh. Saya tidak happy karena mereka dengar khotbah saya. Saya happy karena mereka dengar khotbah. Saya happy. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Clean Bible, dirty life. Dirty Bible, clean life. Oh iya, saya kembali lagi di ayat 1 dulu, di A tadi ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya gak bercela itu. Sekali lagi, Anda dan saya mau ingatkan kita semua. Agar kita syukuri orang-orang yang baik-baik di hidup kita. Paham maksudnya? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Kalau Anda punya suami yang baik, hai ibu-ibu,
bersyukurlah, jangan menuntut lebih. Kalau hati suamimu itu sungguh-sungguh takut akan Allah, dia akan menuntut dirinya sendiri. Anda syukuri. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Kalau Anda punya anak yang baik, syukuri. Belajar untuk syukuri, karena kalau ada orang bisa stay on course atau tetap di jalan Tuhan, di dalam hidupmu, itu adalah berkat tersendiri. Jadi berkat itu bisa saja semudah ini loh. How are you? I'm fine, thank you. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja itu adalah berkat luar biasa. Seringkali manusia ingin lebih dari itu. Saya dorong Anda, hai suami, kalau Anda punya istri yang setia, bersyukurlah. Hai istri, kalau Anda punya suami yang bertanggung jawab atas keluarga, punya suami yang pulang ke rumah, bukan seperti lagu Mandarin itu, I sang iga pu hui jia de ren, jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang gak pernah pulang ke rumah. Kalau suami Anda pulang ke rumah, bersyukurlah. Tapi Pastor Philip, bukankah itu standarnya agak rendah? Bukan. Kalau Anda gak bisa syukuri remah-remah, Anda gak bisa punya roti. Saya itu belajar untuk syukuri leftover atau remah-remah orang. Jadi kalau ada satu orang itu asal dia gak 100% jahat, dia 99% jahat-jahat, saya akan syukuri 1% jahatnya. Kalau orang itu adalah orang yang saya gak bisa putus hubungan, kalau orang itu ada orang di sekeliling saya pasti akan syukuri 1% kebaikannya. Sebab Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Syukuri segala sesuatu yang tidak bercelah di sekelilingmu, maka itu akan bertambah. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jadi hari ini kalau Anda bisa, Anda cari alasan untuk bersyukur, lihat aja apa yang masih ada. Coba pertimbangkan dan hitung berkatmu satu persatu. Hal-hal yang masih baik-baik saja, tidak bercelah. Contohnya yang tidak bercelah, paru-parumu tidak pneumonia. Kalau paru-paru Anda tidak pneumonia, Anda tidak kena COVID hari ini, syukuri juga. Terima kasih Tuhan, kesehatanku tidak bercelah. Masih punya kerjaan kan? Aduh Pastor Philip, sepi-sepi. Saya biasanya kalau ada orang begitu, saya tanya dulu. Saya langsung downgrade, turun satu langkah, saya cari apa yang tidak bercelah. Karena dia menyela profitnya. Saya berkata, merah enggak? Enggak sih, pas-pasan. Oke, bersyukurlah. Ada orang yang enggak punya pekerjaan, ada orang yang bangkrut, ada orang yang kena hutang miliaran bahkan. Enggak bisa balikin. Kalau perlu, keluarganya pun dijual. Saya bilang, Anda pas-pasan, saya bilang. Makanya saya selalu downgrade. Saya cari titik lebih rendah untuk orang itu bisa lompat naik. Kalau orang tidak punya titik syukur dalam hidupnya, orang itu tidak punya lompatan kemudian hari. Orang yang tidak bisa bersyukur atas remah-remah, orang yang tidak bisa syukuri apa yang tidak bercelah, orang itu akan menyela segala perkara. Dia akan mencela segala perkara. Karena itu saya berkata, saya biasanya kalau ngomong dengan orang demikian, saya berkata, apa yang masih baik di hidupmu? Ini masih baik sih, ya keluarga masih setia sama saya, keluarga kita selalu doa, ya itu syukuri semua, itu syukuri. Dengan itu kamu mulai. Bersyukurlah, karena berbahagialah orang-orang hidupnya tidak bercelah. Cari kebahagiaanmu dalam hal-hal yang masih baik di hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tolong dicerna semuanya ini. Baru ayat pertama, kita ke ayat kedua sekarang. I want to see Jesus.